Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Di sini kita akan bahas tentang array di JavaScript bagian ke-10 ya. Apa itu array? Untuk memahaminya mungkin kita bisa ilustrasikan seperti ini. Misalkan ketika Anda sedang membangun sebuah aplikasi web dan ingin menampilkan daftar nama-nama produk misalkan. Kalau menggunakan JavaScript kita bisa gunakan seperti ini ya, variabel produk satu, produk 2 dan sebagainya. Nah, ini kalau produknya 3 mungkin oke, tidak masalah. Terus bagaimana kalau jumlah produknya 100? Masa Anda akan nulis menginisiasi variabelnya sebanyak 100 kali atau sebanyak 1000 kali? Nah, itu akan lumayan melelahkan ya. Maka kita memang perlu menggunakan array untuk ini. Nah, array itu sebenarnya adalah sebuah struktur data yang sederhana. Dia berisi deretan data atau elemen yang bisa diakses dengan menggunakan nomor indeks atau key, atau gampangnya nomor locker gitu ya. Array itu bisa diibaratkan semacam locker aja, yang di dalamnya locker-locker itu ada nomor lockernya untuk mengakses barang atau konten di dalamnya. Sebuah variabel array sesungguhnya adalah sejumlah variabel yang berbeda namun memiliki tipe data yang sama. Kalau di JavaScript bahkan kita juga bisa menyimpan tipe data yang berbeda di dalam satu array. Nah, ini ilustrasinya. Ada sebuah lockernya digunakan untuk menyimpan modem, hard disk, flash disk, DVD, dan masing-masing barang yang disimpan itu diberi nomor gitu ya, dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, nomor-nomor ini namanya adalah indeks dan selalu diawali dengan angka 0. Ukuran array tergantung pada data yang ditampung. Jadi array bisa panjang, bisa pendek sesuai dengan datanya. Mendeklarasikan array, ada beberapa cara untuk mendeklarasikan array. Di sini saya contohkan, misalkan kita bisa mendeklarasikan array kosong atau tidak ada isinya ya, tapi kita sudah melabelkan bahwa variabel produk itu adalah sebuah array tapi datanya kosong. Angka juga seperti itu, dipisahkan masing-masing datanya itu dengan koma. Kita juga bisa menyimpan array itu dengan tipe data yang berbeda-beda ya. Ada bilangan bulat, ada desimal, ada true false dan sebagainya. Mengambil data dari array akan menyimpan sekumpulan data dan memberinya nomor indeks agar mudah diakses. Nah, ini misalkan ada sebuah array buah yang di dalamnya menyimpan beberapa teks ya, ada apel, jeruk, anggur, durian. Kalau kita ingin mencetak atau mengambil data ketiga, berarti dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2. 2. Hasilnya apa? Anggur. Contohnya di dalam penulisan kode seperti ini. Di dalam script ya, kita gunakan let product, datanya ada beberapa tadi. Kemudian kalau Anda dokumen write produk ke 0, apa yang dicetak hasilnya? Hasilnya adalah flash disk. Kalau 1 hard disk. Kalau 4, 1, 2, 3, 4. 4 gak ada ya karena dimulai dari 0. 4 gak ada. Kalau nggak ada nanti kosong. Bagaimana kalau mengambil array-nya banyak? Bisa jadi kalau array-nya sedikit kita langsung uh, seperti ini ya, di atas ini. Saya mau ambil array semuanya, data dari array tadi saya mau ambil dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Anda menemukan pola di sini kan? Nah, ini adalah pola yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan looping. Kita bisa mengambil data menjadi lebih mudah. Karena kalau misalkan isinya itu ada 100, sekali lagi itu tidak efisien dan kita bisa buang-buang waktu gitu ya. Kita harus membuat seperti ini sebanyak 100 kali kan. Menggunakan looping caranya seperti ini. Jadi dimisalkan tadi ada sebuah array yang digunakan untuk menyimpan data flash disk, hard disk dan sebagainya ini.
kemudian ingin saya panggil semuanya atau saya cetak semuanya, maka kita gunakan for. Bisa juga Anda gunakan for each ya, tapi kita bahas satu persatu dulu. Kita gunakan for, dimulai dari ini let x sama dengan 0, berarti indeks pertamanya dimulai dari 0. Kemudian diambil sampai batas terakhir array. Maka kita gunakan ini product.length. .length ini artinya adalah panjang, artinya dia tidak akan berhenti sampai x-nya ini lebih sedikit atau kurang dari total panjang array. Karena di sini ada 0, 1, 2, 3, maka dia tidak akan berhenti sebelum array terakhir ini gitu ya. Kemudian x plus plus berarti penjumlahnya increment tambah satu persatu. Kemudian dicetak. Ini saya gunakan OLLI ya agar nanti jadi list seperti itu. Nah, ini bukan petik. Perhatikan, ini bukan petik satu, tapi ini adalah apa namanya ya, saya lupa. Tempatnya di bawah escape pojok kiri atas nomor 2, di bawah ESC ya, di sampingnya angka 1. Perhatikan. Nah, oke. Kasus yang sama menggunakan cara yang berbeda, kita gunakan for each. Nah, untuk for each ini kita gunakan model panah ya. Ini ada tanda panah ini. Ini untuk menyingkat penulisan dari sebuah function yang ada di JavaScript. Itu tadi kita sudah bisa mengakses array, mencetak array. Terus bagaimana menambahkan? Tidak mungkin kan kalau datanya itu sudah kita tuliskan di kode, itu sangat tidak mungkin. Karena kalau memang kita ingin memanfaatkan sebuah array yang benar, maka otomatis datanya memang harus diinputkan oleh pengguna, bukan diketikkan di dalam coding. Tidak mungkin nanti pengguna harus ngoprek-ngoprek coding. Anda tidak pernah menjumpai kan kalau misalkan mau belanja di Indomaret gitu, terus kemudian mau input datanya, kasirnya nanti buka codingnya dulu kan enggak. Jadi memang harus ada mekanisme untuk menambahkan data melalui keyboard seperti itu. Nah, untuk menambahkan ini ada dua cara sebenarnya. Yang pertama pakai looping tadi, yang kedua pakai push. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, kalau menggunakan for, kita harus, atau menggunakan looping, kita harus tahu jumlah data atau panjang array-nya berapa. Kemudian yang kedua, jika kita salah memasukkan indeks data yang sudah tersimpan, maka data yang ada nanti akan tertindih. Contoh, datanya 1, 2, 3 sudah ada, kemudian kita inputkan lagi 1, 2, 3, maka data yang lama akan terhapus atau tertindih dengan yang baru. Nah, ini yang kedua, menggunakan push. Yang untuk menggunakan push, Anda tidak perlu tahu panjang array, karena metode push akan menambahkan data baru dari belakang. Oke, sudah saya buka kodenya. Ini latihan berapa tadi? Entahlah. Ini. Jadi kalau kita ingin menginputkan data ke dalam array menggunakan for ya yang pertama, maka yang pertama kita harus inisiasi dulu tipe datanya dari sebuah array. Ini masih kosong datanya. Jadi kita memberitahu bahwa hewan adalah sebuah variabel bertipe array. Dia bisa menyimpan banyak. Kemudian kita ingin, kelemahannya ini tadi ya kalau pakai looping ya, kita batasi. Kita mau menerima data satu array itu berapa kali? 4 kali. Maka kita harus ngisi nanti sebanyak 4 kali. Kita batasi dulu di for-nya seperti itu. Bisa juga nanti di edit sih, jadi biar lebih gampang. Kita coba aja satu persatu ya. Nah, setelah itu 0 sampai 4, kemudian hewan tadi yang dia sudah variabel array itu kita masukkan datanya. Hewan X sama dengan prom nama hewan. Prom nama hewan ini akan menampilkan sebuah jendela dialog inputan yang akan nanti hasilnya itu nanti dimasukkan ke dalam variabel hewan X ini. X-nya ke berapa? Ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, seperti itu. Nah, ini
dari for ini digunakan untuk menginputkan data ke dalam array. Kalau ini saya hapus ya, ini saya hapus. Hasilnya kita cek seperti apa. Oke. Nama hewan kucing, kambing, sapi, semut. Selesai, tidak ada. Ini tidak error, ini sudah kita cek di konsol. Tidak ada masalah, tidak ada notifikasi kesalahan apapun karena memang tidak error. Nah, tapi kenapa nggak muncul ya? Karena memang belum dicetak. Kalau Anda ingin menampilkan, tinggal menggunakan ini ya, dokumen write, misalkan hewan 0 atau hewan 2. Saya save. Indeks ke 0 adalah semut, kucing, laba, kodok, kodok, laba. Kenapa laba? Karena itu indeks kedua, kan begitu. Nah, lagi kalau Anda mau menampilkan banyak, ini sangat tidak efisien kalau kita ketik satu persatu kan, maka kita gunakan for. Kalau hasilnya seperti ini nanti sudah oke ya, kita coba. Hewan, aduh, semut, kuda, sapi, kambing, gini. Sorry, nggak pakai titik ya, pakai plus. Oke, coba. Mut, semut. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Oke, jelas ya? Jelas. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ini adalah cara mengambil atau menginput data ke dalam array dan menampilkannya. Nah, cara pertama ini. Cara kedua menggunakan push. Baik, itu tadi adalah cara menambahkan data ke dalam array menggunakan looping. Nah, cara kedua menggunakan push, ini juga pakai looping sih, tapi dia lebih simple. Yang diganti adalah di dalamnya ini ya, konten di dalamnya ini ada hewan dot push. Kemudian di dalam push ada prompt. Ini caranya ini sebenarnya seperti ini. Saya tulis lagi, jadi hewan dot push. Kalau Anda mau menambahkan data misalkan kodok gitu ya, misalkan kita coba, dia nanti akan menampilkan menyimpan data kodok sebanyak 4 kali. Kita coba. Ini kan kurang bagus. Masa inputannya kan harus menggunakan yang lebih dinamis, harus menggunakan keyboard gitu ya. Kita bisa gunakan gini. Let input sama dengan prompt inputan pushnya kita masukkan variabel input. Oke, kita refresh. Ini ya, nama hewan apa? Semut, nyamuk, kodok, dan kaki seribu. Ini adalah nama-nama hewan yang ada di rumah saya, banyak. Nah, ini. Jadi diinput dulu sesuai dengan inputan. Itu ya, pakai push. Tidak menggunakan indeks X lagi. Begitu. PR-nya modifikasi satu PR pertama, modifikasilah nanti untuk laporan untuk latihan ketujuh ini, silahkan Anda modifikasi jumlah panjang array-nya menjadi dinamis. Jadi bukan 4, jadi sesuai dengan inputan dari keyboard. Kalau 10 berarti nanti Anda nginputkannya sebanyak 10 kali. Kalau input 3 berarti nanti sebanyak 3 kali. Caranya gimana? Ayo coba dipikir nanti ya. Untuk menghapus array ada beberapa cara ya. Jadi kalau kita menggunakan delete itu maka akan tercipta ruang kosong di dalam array. Tadi kan sudah jelas bahwa array itu diibaratkan semacam sebuah laci ya. Jadi kalau Anda menggunakan model delete hapus, maka lacinya itu akan tetap ada walaupun isinya kosong. Maka
kita bisa gunakan metode kedua yaitu pop atau shift. Konsepnya adalah LILO, last in last out. Jadi array di JavaScript bisa dianggap sebagai sebuah stack atau tumpukan. Ini stack ya, tumpukan yang mana dia memiliki sifat LILO, last in last out. Yang terakhir masuk, terakhir itulah yang keluar. Jadi budal kari mulai dhisik ya. Kalau ke masjid, budal kari mulai dhisik. Dia yang terakhir masuk, dia juga yang keluar duluan karena menunggu. Itu untuk pop. Nah, caranya kita coba ya, kita coba. Flash disk, hard disk, DVD, TV, hapus. Ini ya, hapus. Saya panggil ini pop. Setelah dihapus, pop, TV-nya hilang. TV karena berada di ujung belakang. Ya. Saya mau menghapus 2. Berarti popnya kita kasih 2 kali gitu misalnya. Nah, popnya 2 kali, otomatis TV dan DVD yang hilang. Nah, ini ya. Begitu caranya kalau menggunakan pop. Nah, kelemahannya pop hanya bisa menghapus dari belakang. Kalau saya mau menghapus dari depan gimana? Menggunakan shift. Nah, ini ada shift. Kalau shift yang dihapus yang depan. Jadi DVD-nya nanti muncul lagi, flash disknya hilang. Coba. Nah, ini ya. Flash disknya hilang, ini. Setelah dihapus flashnya hilang, TV-nya hilang, DVD-nya muncul. Jadi kalau pop itu menghapus dari belakang, shift menghapus dari depan. Nah, kalau menghapus di tengah pakai apa? Pakai splice. Oke, selanjutnya kalau kita ingin menghapus pada indeks tertentu, kita gunakan splice. Tadi kita sudah belajar pop dan shift. Splice ini tertentu, kita tentukan indeks keberapa dan total yang mau dihapus berapa. Kalau ini totalnya ini tidak ada isi, maka semuanya data akan terhapus. Data setelah indeks kedua nanti akan hilang semuanya, terhapus semuanya. Oke, kita coba ya. Ini misalkan ada sebuah produk tadi, ada flash disk, hard disk, DVD, TV, PS5. Di sini saya ingin saya hapus secara pilihan gitu ya, menggunakan splice produk splice. Ada 2 inputan ini. Start dimulai dari berapa, kemudian delete count. Ini totalnya. Kalau ini tidak ada isi juga boleh, tapi nanti akan dihapus semua. Contoh, saya akan hapus dari indeks ke-1. Indeks ke-1 itu apa? Hard disk ya. Ini kalau tidak saya tentukan totalnya, maka hasilnya cuma flash disk saja nih. Nah, ini cuma flash disk saja karena totalnya tidak ditentukan, berarti yang dihapus semuanya ke belakang. Nah, kalau totalnya ini saya ganti jadi 1 misalkan, maka indeks ke-1 yang dihapus cuma 1. Berarti cuma hard disk saja. Nah, ini flash disk, hard disknya hilang, DVD-nya ada. Ini kalau 2 berarti yang dihapus 2 ya, hard disk dan DVD. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah mengubah isi array. Kalau tadi kita sudah membuat, kemudian menghapus, sekarang mengubah atau edit ya. Mengubah isi array sebenarnya kita bisa langsung tindih aja. Jadi kalau di sini ada array JavaScript bla bla bla, kemudian Anda ingin menindih pada indeks ke-1, Kotlin Anda ganti dengan C++, ya tinggal ketik aja bahasa, kemudian indeks keberapa yang mau ditindihkan dan diisi nilainya. Beberapa metode lain, ada metode filter, includes, dan sort. Filter ini digunakan untuk menyaring data dari array. Includes ini untuk mengecek apakah sebuah data ada di dalam array atau tidak. Sort ini berfungsi untuk mengurutkan data pada array. Nah, sort ini tadi sudah kita bahas di latihan 4 ya, tadi sort.
Oke, ini contohnya untuk filter. Jadi misalkan ada sebuah deret angka 1 sampai 9, kemudian kita mau mengambil data yang hanya habis dibagi 2. Ini maka ini cons ini adalah konstanta. Berarti angkanya tidak bisa diganti ya, tidak bisa diubah. Cons variabelnya namanya filter array. Ini diganti dengan pisang goreng juga boleh, atau apa nama variabel ya. Sama dengan angka dot filter, namanya metodenya adalah filter. Kemudian filternya itu disimpan nama fungsinya item, kembalikan ke item yang mana data angka ini akan diambil kemudian dimodulus dengan 2 atau habis dibagi 2 sama dengan 0 yang diambil itu. Maka yang muncul 2, 4, 6 dan 8. Ini salah satu contoh untuk penggunaan filter untuk menampilkan bilangan genap ya. Kemudian includes digunakan untuk ngecek apakah ada datanya apa enggak. Di sini ada misalkan contohnya tanaman padi, kacang, jagung, kedelai gitu ya. Terus apakah kacang sudah ada di dalam tanaman? Kacang ada enggak? Ada ya. Nah, Anda gunakan includes tanaman dot includes, Anda ketik array-nya Anda ketik stringnya kacang, dicetak. Kalau nilainya true berarti ada, kalau false berarti enggak ada. Cek lagi bayam, ada enggak? Seperti itu. Sort ini digunakan untuk mengurutkan data di dalam array. Contoh kalau di sini ada alfabet ini acak, menggunakan sort hasilnya nanti lebih urut. Tapi yang ada ya dari A B B enggak ada. Ini juga ini acak jadi urut. Nah, oke. Itu tadi adalah array di dalam JavaScript. Silahkan nanti dicoba semuanya, latihannya juga dicoba, nanti tugasnya juga dikerjakan. Saya akhiri cukup sekian karena videonya sudah panjang. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.